Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Yusuf SAG, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Permata, Kabupaten Bener Meriah. Saat ini saya bersama dengan Ibu Maya Agustina, salah satu guru di SMP Negeri 1 Permata, bidang studi matematika. Assalamualaikum Ibu Maya. Waalaikumsalam Ibu Fauzia. Gimana kabarnya Ibu Maya? Alhamdulillah pada hari ini saya kabar baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Ibu Maya, hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum nantinya saya mengamati apa yang Ibu lakukan di dalam kelas di waktu melakukan pembelajaran. Nah, tujuan kegiatan ini adalah agar kita mendapatkan persiapan apa nanti yang akan Ibu lakukan. Dengan kegiatan seperti ini Ibu bisa lebih maksimal serta Ibu dapat lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Namun sebelumnya Ibu Maya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu ya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas? Baik Ibu Fauzia, kebetulan pada observasi nanti saya akan mengambil materi tentang pola bilangan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui percobaan dan diskusi, siswa dapat menentukan pola bilangan segitiga dengan tepat. Ya, baik. Yang kedua Ibu Maya, apa saja area pengembangan yang Ibu rencanakan di dalam kelas nanti? Baik Bu, pada area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 area, yaitu area sikap, area pengetahuan, dan area keterampilan. Baik Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang direncanakan oleh Ibu, baik itu segi model pembelajaran, metode pembelajaran? Model pembelajaran yang saya kembangkan di sini adalah discovery learning, karena saya merasa untuk materi ini itu sangat cocok. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok. Baik. Kemudian media apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran ini? Media yang saya gunakan itu menggunakan infocus, laptop, dan lembar kerja peserta didik. Baik Ibu, kira-kira setelah kita melakukan kegiatan praobservasi ini, kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan ini? Tanggalnya, hari, kemudian jam keberapa Ibu akan melakukannya? Nah kebetulan Bu, materi ini saya akan mengajar di kelas 8A. Di kelas 8A saya mengajar pada tanggal 23 Juli 2024, jam ketiga dan keempat. Saya menginginkan Ibu bisa melakukan observasi pada jadwal tersebut Bu. Ya. Baik Ibu Maya, saya akan melakukan supervisi pada hari Selasa ya Bu ya, tanggal 23 Juli 2024, yaitu pada jam ketiga dan keempat. Nanti saya akan mengamati Ibu mengajar di dalam kelas, dan setelah melakukan supervisi nantinya kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu ya, yaitu kegiatan pada pasca observasi, di mana nanti untuk pasca observasi ini saya akan didampingi oleh pendamping individu saya atau pengajar praktek saya. Nah Ibu Maya, sebelum saya mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya lebih mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan pada supervisi, apa saja bagaimana supervisi yang seharusnya dilakukan, sehingga saya bisa menyiapkan alat-alat yang harus disiapkan, kemudian bisa mengetahui model, metode,
dan area pengembangan apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan observasi di kelas, sehingga saya bisa menyiapkan secara maksimal alat-alat tersebut dari sekarang. Baik Ibu Maya, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia mau melakukan percakapan pra-observasi dengan saya, dan saya juga sudah mendapatkan gambaran yang lengkap apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan supervisi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan terlebih dahulu. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran adalah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Nah, silakan Yaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Jaki. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Siapa yang tidak hadir? Kira-kira kenapa mereka tidak hadir? Mudah-mudahan nanti di pembelajaran selanjutnya mereka sudah bisa bergabung dengan kita kembali untuk belajar bersama. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Selanjutnya untuk memberi semangat kita pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Silakan semua bangun. Kita ikuti video yang ada di depan.
barisan bilangan ini pada pertemuan terdahulu itu sudah kita pelajari. Mengapa kita harus belajar pola dan barisan bilangan? Itu kita lihat apa saja di alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat bagus, itu bisa kita masukkan dalam pola bilangan. Gambar bunga, nah ini yang kita lihat. Nah, bagus sekali, itu ada gambar apa saja kita lihat di sana. Bunga apa? Coba Lija, apa saja Lija yang kamu lihat di depan Lija? Bola dan sebagainya. Itu adalah keteraturan dalam pola bilangan yang ada di alam. Untuk itu kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa di pola barisan bilangan itu ada pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Siapa yang bisa menyebutkan pola bilangan genap? Silakan Raja Anggara. 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan seterusnya. Bagus sekali Raja. Di samping ada pola bilangan genap, ternyata di alam ini juga ada pola bilangan ganjil. Nah, di bilangan itu jika kita gabungkan menjadi bilangan, maka di sela-selanya itu ada juga pola bilangan ganjil. Coba si Pak Jahira. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bagus sekali. Itu adalah pola bilangan genap dan ganjil yang sudah kita pelajari. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pola bilangan itu. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Di tujuan, nah pada hari ini tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran itu untuk pola bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini? Melalui percobaan dan diskusi, siswa dapat menentukan pola bilangan segitiga dengan tepat. Yang kedua, melalui percobaan dan diskusi, siswa dapat menentukan pola bilangan persegi dan persegi panjang dengan benar. Jadi pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan discovery. Discovery dalam bahasa Inggris artinya penemuan. Kalian menemukan sendiri rumus dari pola bilangan itu. Nanti kita akan bekerja dengan kelompok. Dengan kelompoknya ibu bagi nanti. Kemudian ibu berikan lembar kerja peserta didik dan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasilnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan dengan menggunakan model pembelajaran discovery atau menemukan. Nanti kalian harus aktif dalam kelompok dan ibu membagikan lembar kerjanya. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kalian sudah duduk dalam kelompok. Mari kita lihat dulu apa yang harus kita kerjakan. Di sini ada suatu kasus pada penyusunan batu bata. Di mana kita pernah melihat orang menyusun batu bata? Di proyek bangunan. Di sini kita akan melihat betapa indahnya susunannya jika kita mampu menyusun dengan baik. Kita lihat pada penyusunan batu bata, Ali diminta menyusun di atas meja 10 batu bata. Berapa batu bata? 10. Ali diminta menyusun di atas meja 10 batu bata yang menarik, tidak hanya disusun ke atas atau disusun ke samping, disusun pokoknya semenarik mungkin, teratur dan setinggi mungkin. Teratur dan setinggi mungkin tapi dia tidak jatuh. Berikan usulanmu kepada Ali. Usulan ini kita lihat dari kita mengerjakan LKPD ini, lembar kerja besar ini. Hasil yang kalian dapat nanti itulah yang akan kita usulkan kepada Ali bagaimana cara menyusun batu bata yang bagus dan menarik. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan dan tanyakan apabila ada yang tidak paham. Karena nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya dan dikomentari oleh kelompok lain.
Silahkan nanti dilihat kembali dan tanyakan kepada ibu apabila ada yang belum paham. Nah, coba Hanif tanya terus. Iya. Mana di tengahnya taruh lagi dari yang bisa lihat. Dan Randy, ini berapa jumlahnya Randy? Ya, saja. Apakah sudah ada pelatihan pada setiap habis mengedepan? Ya, karena dia harus kita lihat dulu bentuknya itu harus sesuai. Nah, supaya orang yang bisa menentukan hal ini sesuai. Misalnya kita buat acara itu kan nggak bisa meneruskan. Mereka kan tahu kita sebagai bisa dibaca. Wah, itu harus bisa dibaca oleh orang lain. Kenapa kalian juga orang lain? Kan menentukan yang sama. Ini berapa warnanya? Reza? Kenapa dipisahkan warnanya? Kenapa? Ini kelompok 1. Sudah? Karena sudah bekerja di kelompok masing-masing. Baiklah, kita sudah bekerja dalam kelompok. Sekarang saatnya kita mempresentasikan dan melihat hasil kerja masing-masing kelompok. Untuk itu, Ibu mempersilahkan yang pertama kelompok 1 maju ke depan, dipresentasikan. Kita lihat dan kita amati. Nanti jika ada yang bertanya, maka Ibu persilahkan setelah kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. Bisa dijelaskan?
akan dijawab oleh Mawadah. Silakan ada yang bertanya untuk kelompok 1. Silakan Reza. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, diurutkan ke bawah 5. Karena setiap baris akan bertambah 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan melihat hasil presentasi kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Silakan Jackie. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Silakan dituliskan ke depan. Yang lain mengamati dan nanti akan bertanya apabila kelompok lain merasa belum benar atau merasa ada yang belum diketahui. Baik, kita perhatikan hasil kerja kelompok 2. Jumlah pola batu bata adalah 15. Karena di sini yang diminta adalah pola kelima. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Diva. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2, dari mana kalian mengetahui bahwa setiap baris pada batu bata bertambah 1? Dari pola sebelumnya. Bagaimana kelompok 1? Menerima? Baik, jadi di sini sudah dijawab dari pola yang sudah ada sebelumnya. Sudah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dan terakhir adalah kelompok 3. Silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setengah N tambah 1. Itu adalah soal ketiga di LKPD kita. Ada yang mau bertanya? Ya Bu, kami dari kelompok 1 ini bertanya ke kelompok 3, apakah rumus yang berlaku secara umum? Bagaimana? Bisa, karena kami tadi dari kelompok sudah mengetes beberapa angka dan ternyata hasilnya pas. Terima kasih kelompok 3. Kita tadi sudah bekerja kelompok dan sudah mempresentasikan ke depan. Jadi pada saat ini dari rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Silakan Dija. Setiap pola bisa dibuat dengan rumus pola bilangan segitiga setengah N tambah 1. Benar sekali Dija, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa yang mau kita lihat dan kita simpulkan adalah pola segitiga itu rumusnya apa. Tadi sudah, berarti ini sudah kita buat sama-sama setengah N tambah 1. Dan ini bisa berlaku umum. Kenapa harus ada rumus? Karena apabila ditunjuk pola ke 1000, apakah kita sanggup menggambar? Tidak. Makanya kalau sudah ada rumusnya seperti ini, mau ditanyakan pola 1 juta dan sebagainya, itu bisa kita laksanakan. Untuk itu, Ibu sangat memberi apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita menghargai diri kita sendiri dalam kelompok. Untuk itu, mari kita sebutkan kelompok yang paling kreatif. Pada hari ini Ibu sangat senang. Itu jatuh pada kelompok 1. Kelompok 2 juga sangat baik. Mereka pada hari ini kita nobatkan sebagai kelompok aktif. Kelompok 3 dalam kerja kelompoknya sangat bagus, maka kita sebutkan sebagai kelompok yang paling kompak. Untuk diri kita sendiri. Pada hari ini kita akan melakukan evaluasi. Ini Ibu akan mengetes apakah kalian ada hasil dari kerja kelompok tadi. Silahkan dikerjakan.
soalnya ada di depan. Terima kasih. Pembelajaran hari ini, Hanif, sangat menyenangkan. Apakah kita akan ingin lagi belajar dengan model pembelajaran di Spoken Learning ini? Karena ini kalian menemukan sendiri, tidak guru yang menjelaskan. Kemudian setiap pembelajaran di sekolah itu sebenarnya sudah ada di alam. Salah satunya adalah pola bilangan ini, bagaimana ulah menciptakan siput, menciptakan bunga dengan alur yang sangat indah, dengan pola yang indah. Kita bisa banyak belajar dari alam. Terima kasih anak-anak ibu. Nanti silahkan dikerjakan di halaman 33 dan melihat kembali buku paket, karena pelajaran selanjutnya itu tentang segitiga Pascal. Mari kita ucapkan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan semoga kita